Donald Trump berada di ambang langkah berani. Intelijen menunjukkan bahwa pasukan Amerika akan segera menginjakkan kaki di tanah Iran, tepatnya di Pulau Karg. Pulau ini bukan sekadar sepetak tanah biasa. Ini adalah jantung industri minyak Iran, menangani hampir 90% ekspor minyak mentah negara itu dan menjadi sumber kehidupan bagi ekonomi yang sudah kesulitan. Namun, banyak orang tidak menyadari hal ini. Infrastruktur penting ini tidak dijaga ketat. Sekarang, Trump mengincarnya. Hari ini kita bahas langkah yang bisa mengguncang Timur Tengah seperti belum pernah terjadi. Kita akan melihat mengapa Iran dan sekutunya, Tiongkok dan Rusia merasa waspada dan bagaimana satu kerentanan ini memperlihatkan rapuhnya bahkan rezim otoriter yang paling kuat sekalipun. Agar paham alasan Donald Trump ingin kirim pasukan khusus ke Iran, kita harus lihat dulu inti ekonomi negara itu, yaitu minyak. Iran memiliki sekitar 208 miliar barel cadangan terbukti, menempati peringkat keempat di dunia. Bahkan di bawah sanksi berat dan sekarang perang, Iran masih berhasil mengekspor sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari sebelum gangguan meningkat. Harga kini sekitar $85 per barel di tengah konflik, menyebabkan arus kas besar setiap hari. Ini bukan sekadar minyak mentah yang diekspor, tapi juga uang tunai untuk membayar gaji pemerintah, subsidi, dan operasi militer. Minyak diam-diam menjaga sistem berjalan. Tanpa minyak, jaringan penopang pemerintah akan segera melemah. Sebagian besar minyak ini tidak lewat pipa. Minyak diangkut dengan kapal tanker melintasi Teluk Persia dan Selat Hormuz, salah satu titik tersendat utama dunia. Selain itu, hampir semua ekspor Iran berasal dari satu lokasi yang membuat sistem ini sangat rentan. Lokasi itu adalah Pulau Karg, yang terletak hanya 25 km dari pantai selatan. Dari jauh, tempat ini tampak tenang, bahkan mungkin damai. Namun, jika dilihat dari dekat, tempat ini sama sekali tidak demikian. Jika diperbesar dengan tampilan satelit, Pulau Karg tampak sebagai atol karang kecil. Sekitar 20 km persegi medan terjal, dengan tangki penyimpanan raksasa menjulang seperti gunung logam, dermaga panjang ke laut dalam untuk supertanker, pipa bawah tanah dari ladang seluruh negeri, serta landasan pacu bandara besar untuk lalu lintas berat. Peta menunjukkan pulau ini sangat dekat dengan pangkalan armada Al-Ali Salatam di Bahrain, serta pantai Qatar dan Arab Saudi, membuatnya hanya selemparan batu bagi pasukan Amerika yang mendominasi teluk. Pulau kecil inilah tempat sebagian besar ekspor minyak Iran lewat. Pada dasarnya, menguasai pulau kecil ini sama saja dengan menguasai jalur kehidupan ekonomi negara tersebut. Kisah Pulau Karg lebih dari sekadar luka perang. Ini bagian sejarah Amerika yang dirampas terang-terangan. Sebelum Revolusi Islam 1979, sebagian besar infrastruktur minyak di pulau ini dibangun dan dimiliki perusahaan Ashim-As yang mengelola minyak mentah. Setelah revolusi, semuanya disita. Seperti aset asing yang disita di kasus lain seperti Venezuela, Trump kini melihat peluang untuk merebut kembali kendali sepenuhnya, bukan menghancurkannya. Meski AS dan Israel terus menyerang dan menghancurkan landasan pacu, radar, dan pusat komando di tempat lain, Pulau Karg tetap anehnya tak tersentuh, menjadi petunjuk mencolok. Laporan terbaru, seperti dari Axios, mengonfirmasi pejabat pemerintahan sedang membahas penyitaan dengan pasukan khusus. Ini sering dikaitkan dengan upaya mengamankan stok uranium yang diperkaya tingkat tinggi di Isfahan. Hingga kini, pulau itu terhindar bukan karena belas kasihan, melainkan strategi. Pulau itu dapat menjadi tempat pengisian bahan bakar untuk serangan lebih lanjut, basis operasi, atau alat menekan Tiongkok dengan mengontrol pasokan minyak ke kilangnya. Iran sangat paham hal ini. Pulau Karg pernah diserang saat Perang Iran-Irak, ketika serangan udara Irak membombardir pulau dan kapal tanker di sekitarnya dalam perang tanker. Biaya asuransi naik tajam, kru tetap berlayar dalam bahaya. Namun, Iran bangkit, memperbaiki fasilitas, mengalihkan pengiriman, dan ekspor tetap berlangsung. Pengeboman saat itu gagal menghancurkan sistemnya, namun menyoroti kerentanannya. Sejarah juga mencatat sikap menahan diri. Jimmy Carter disarankan merebut Karg saat krisis Sandera
namun mundur. Begitu pula Ronald Reagan di era Perang Tanker 1980-an. Donald Trump tampaknya tidak mau melewatkan opsi itu kali ini. Alih-alih menghancurkan tempat itu dengan bom seperti sebelumnya, pemikirannya sekarang adalah mengirim pasukan dan benar-benar merebut pulau itu dalam keadaan utuh. Ini opsi yang mungkin karena geografi pulau kecil lepas pantai mendukungnya. Karena perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel, menguasai seluruh wilayah Iran sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Iran memiliki 80 juta penduduk tangguh. Wilayahnya didominasi pegunungan dan gurun luas. Namun, sebuah pulau kecil menjadi target yang jauh lebih dapat dicapai. Operasi terfokus bisa menetralkan pertahanan dan merebut terminal dengan cepat, sehingga keran minyak jadi alat diplomasi. Iran hanya menerima sebagian kecil pendapatan minyaknya, tergantung perilaku rezim atau penerusnya. Kepercayaan dirinya didukung oleh kehadiran kuat IAS di kawasan dengan armada kelima berbasis di Bahrain. Artinya, kapal perang berpatroli setiap hari di Teluk, dan gugus tempur kapal induk bergantian masuk bersama ribuan pelaut dan pesawat siap dikerahkan. Kehadiran itu menandakan tahap awal operasi sudah dalam jangkauan. Serangan udara Amerika menghancurkan pertahanan Iran, merusak radar, melumpuhkan rudal, dan membuat sebagian besar angkatan udara Iran tak bisa terbang. Trump segera menyebut serangan-serangan ini sebagai bukti dominasi luar biasa Amerika Serikat di Teluk. Menurut pernyataan terbaru, puluhan pesawat Iran hancur, landasan pacu dibom, dan pusat komando dikacaukan. Dia menegaskan kampanye ini tidak hanya melemahkan militer Iran, tapi juga melumpuhkan kemampuan Iran unjuk kekuatan di luar negeri. Serangan itu juga menyasar jaringan pertahanan pantai Iran yang melindungi lokasi strategis seperti Pulau Karg. Trump mengklaim operasi ini telah mengurangi kapasitas pengawasan Iran, membuat radar mereka buta dan baterai misil lumpuh. AS kini hampir sepenuhnya menguasai wilayah udara di Teluk, memungkinkan angkatan laut memperkuat posisi mereka di Karg. Trump menyebut kampanye ini sebagai langkah tegas memutus jalur ekonomi utama Iran. Dia menyebut Pulau Karg sebagai titik kritis, menegaskan setelah serangan udara menetralkan pertahanan, angkatan laut as-Salas siap memblokade pulau itu. Ini mencegah kapal tanker masuk atau keluar. Dengan Selat Hormuz terancam Iran dan lalu lintas tanker melambat, mengunci Pulau Karg bisa membekukan ekspor minyak Iran dan memotong miliaran pendapatan secara cepat. Tapi menguasai perairan saja tidak cukup. Pasukan darat harus mengamankan pulau itu sendiri. Unit marinir terlatih serangan amfibi dapat mendarat setelah pertahanan dilumpuhkan. Helikopter dan kapal pendarat akan mengirim pasukan ke infrastruktur penting. Ini termasuk lengan pemuat, tangki penyimpanan, serta pusat komunikasi dan kendali yang menjaga jaringan ekspor tetap berjalan. Tim operasi khusus diperkirakan bergerak lebih dulu mengamankan posisi kunci sebelum pasukan besar memperkuat perimeter. Geografi Karg mendukung strategi ini. Pulau ini hanya selebar beberapa kilometer, sehingga pasukan terkonsentrasi dapat menguasai sebagian besar wilayah dengan cepat. Dalam beberapa jam, pulau ini bisa terisolasi dari jaringan minyak Iran. Namun, kejutan sesungguhnya bukan aksi militernya, melainkan dampaknya pada ekonomi dan rakyat. Uang minyak diam-diam menjaga sistem berjalan. Uang itu mendukung jaringan yang menjaga pemerintahan dan pengaruh kawasan. Jika diambil, sistem-sistem itu segera melemah. Para pemimpin Iran harus mencari cara untuk memulihkan ekspor yang akan berada di bawah kendali asing. Atau mereka akan berebut mencari sumber pendapatan alternatif. Namun kedua pilihan itu tidaklah mudah. Seperti yang mungkin bisa Anda lihat, meskipun ukurannya kecil, Pulau Karg memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi seluruh rezim. Namun demikian, Iran tidak akan sepenuhnya tak berdaya jika Pulau Karg tidak lagi beroperasi. Satu alternatif sudah ada. Pada tahun 2020, Satu Teheran membuka pipa Gorei-Jask, sebuah proyek yang dirancang khusus untuk mengurangi ketergantungan pada terminal ekspor di Teluk Persia. Pipa ini membawa minyak dari Bushehr ke pelabuhan Jask di Teluk Oman, bukan memuat minyak di Pulau Karg dan mengirimnya lewat Selat Hormuz. Secara teori, sistem ini bisa memindahkan sekitar 1 juta barel per hari, tapi kenyataannya jauh lebih sedikit. Aliran aktual diperkirakan hanya sekitar 300.000 barel per hari, karena infrastruktur di sekitar Jask belum lengkap dan ketegangan regional mengganggu operasi.
Namun, pipa ini menjadi solusi penting bagi Iran karena memungkinkan ekspor tetap berlangsung dan kapal tanker bisa memuat di luar Selat Hormuz. Langkah ini menjaga pemasukan negara saat pejabat mengatur ulang perdagangan minyak. Meski rencana cadangan ini jelas terbatas, Pulau Kark menangani sebagian besar ekspor minyak mentah Iran dan terminal Jask jelas tidak dapat menampung volume sebanyak itu. Meski pipa beroperasi penuh, jumlah minyak yang dipindahkan tetap jauh lebih sedikit dibandingkan yang diproses Pulau Kark saat operasi normal. Ini bisa mengurangi dampak ekonomi awal, tapi tidak sepenuhnya menggantikan peran pulau dalam ekspor Iran. Kerentanan juga jadi pertanyaan. Pipa-pipa seperti Gorejas membentang lebih dari 1.000 km melintasi wilayah terpencil. Hal itu membuatnya sulit dijaga. Serangan tepat atau sabotase di daerah terpencil bisa menghentikan aliran minyak mentah. Infrastruktur yang memberi Iran jalur pelarian juga bisa jadi titik lemah lain. Jadi, meski pipa itu memberi ruang bernapas, masalah mendasar tetap belum terselesaikan. Gangguan besar di Kark akan memangkas pendapatan pemerintah. Rial Iran diperkirakan terus merosot dan pemerintah sulit mempertahankan subsidi yang diandalkan banyak keluarga. Ketika manfaat-manfaat itu mulai menghilang, frustrasi ekonomi bisa dengan cepat meluap ke jalanan. Dalam hal ini, pipa tersebut mungkin hanya mengulur sedikit waktu, tetapi tidak bisa menghentikan tekanan yang terus meningkat. Itulah alasan kehilangan Kark sangat memukul rezim, bukan hanya secara finansial, tapi juga merusak narasi yang mereka jual puluhan tahun bahwa mereka tak tergoyahkan. Selama lebih dari 40 tahun, kepemimpinan Iran membangun identitasnya pada satu kisah sederhana, perlawanan. Mereka memberitahu rakyatnya bahwa mereka telah melawan Amerika Serikat pada 1979, bertahan dari sanksi puluhan tahun, dan selamat dari upaya isolasi maupun pelemahan. Narasi itu telah menjadi dasar dari legitimasi mereka. Kehilangan Pulau Kark ke pasukan Amerika akan menghancurkan cerita itu seketika. Bukan sekadar soal pendapatan minyak hilang. Itu akan jadi aib publik yang sulit disembunyikan atau didalihkan pemerintah. Televisi negara mungkin mencoba memutarbalikkan fakta, tapi propaganda terbatas saat gambarnya sangat jelas. Pasukan Amerika menguasai dermaga, kapal tanker memuat minyak di bawah pengawasan asing, bendera berkibar di tempat otoritas Iran pernah berdiri. Gambar-gambar itu akan langsung tersebar ke seluruh negeri dan ke seluruh dunia. Dan begitu orang-orang melihatnya, sesuatu yang lebih dalam akan mulai retak saat mitos kekuatan yang tak tergoyahkan mulai memudar. Selama bertahun-tahun, banyak orang Iran diam-diam meragukan kompetensi pemimpin mereka. Namun rasa takut membuat keraguan tetap tersembunyi. Menyaksikan kekalahan yang begitu simbolis akan membuat pikiran-pikiran pribadi itu tiba-tiba terasa menjadi milik bersama. Orang-orang berbisik tentang keyakinan mereka tanpa berani mengatakannya. Para pemimpin tak punya solusi. Saat narasi rezim runtuh, loyalitas dalam sistem cepat melemah. Petugas keamanan mulai meragukan apakah perintah yang diterima masih masuk akal. Pejabat menengah diam-diam mencari cara menjauh dari kepemimpinan yang kini tampak rentan. Warga juga mulai merasa keseimbangan kekuasaan mungkin bergeser. Revolusi tak selalu diawali kerumunan besar di jalanan. Kadang, revolusi bermula dari hal yang tenang, namun tetap berbahaya bagi pemerintahan. Perubahan psikologis perlahan terjadi di seluruh negeri saat orang-orang berhenti berpura-pura sistem ini stabil dan mulai bersiap menghadapi masa depan. Selama puluhan tahun, kekuatan utama pemimpin Iran adalah keyakinan bahwa mereka bisa bertahan dari segalanya. Rasa tak terelakkan itu membuat pengkritik berhati-hati dan oposisi terpecah. Namun jika keyakinan itu hancur di hadapan dunia, rasa takut yang melindungi sistem mulai memudar. Dan setelah itu terjadi, krisis yang dihadapi rezim bukan lagi sekadar krisis ekonomi atau militer, itu menjadi krisis kepercayaan. Sejarah membuktikan, jika kepercayaan pada sebuah sistem hilang, sistem itu bisa runtuh lebih cepat dari dugaan. Dampak perebutan Kark juga tak akan berhenti di perbatasan Iran. Pasar energi akan langsung terguncang. Jika jutaan barel minyak Iran tiba-tiba hilang dari pasar global, harga bisa naik 10 hingga 20 dolar per barel dalam waktu singkat. Kenaikan itu tidak hanya terjadi di pasar keuangan. Itu akan terlihat di pompa bensin, loket tiket pesawat, dan biaya pengiriman yang berdampak ke seluruh perekonomian. Bagi masyarakat umum, dampaknya akan terasa cepat dan menyakitkan. Saat pasokan minyak menipis, harga bahan bakar langsung naik.
Maskapai akan menaikkan harga tiket untuk menutupi biaya bahan bakar, dan perusahaan pengiriman akan membebankan kenaikan biaya ke pengecer. Tekanan ini akan dirasakan di seluruh rantai pasokan. Bahan makanan, elektronik, dan barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari semuanya mulai menjadi lebih mahal. Awalnya, para pengemudi mengeluh tentang bahan bakar yang mahal. Tak lama kemudian, mereka sadar harga pengiriman makanan, tiket bus, dan tiket pesawat ikut naik. Dampaknya segera meluas ke sektor lain. Selama bertahun-tahun, pemerintah Iran memberikan subsidi besar agar kebutuhan pokok seperti roti, listrik, dan bahan bakar tetap terjangkau. Subsidi ini sangat bergantung pada pendapatan minyak. Jika pendapatan itu tiba-tiba hilang, pemerintah akan sulit mempertahankannya. Keluarga akan menghadapi tekanan ganda akibat naiknya tagihan utilitas dan harga makanan. Sementara nilai upah terus tergerus dan inflasi menggerogoti penghasilan. Tabungan akan kehilangan daya beli dan rial kemungkinan akan semakin melemah terhadap mata uang asing. Usaha kecil akan langsung merasakan tekanannya. Saat rumah tangga memperketat anggaran, pengeluaran turun. Toko yang mengandalkan impor akan paling tertekan. Iran sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk mesin, obat-obatan, dan beberapa jenis makanan. Dan ketika mata uangnya melemah, impor-impor tersebut menjadi jauh lebih mahal. Rak mulai kosong, harga naik, dan pemilik usaha makin sulit bertahan. Kelas menengah yang sudah lelah akibat sanksi lama makin terdesak. Pekerja sektor publik pun tetap terdampak. Guru, perawat, dan PNS bergantung pada gaji pemerintah yang mayoritas berasal dari pendapatan minyak. Saat pendapatan menurun, pembayaran jadi tertunda, berkurang, atau tidak pasti. Frustrasi diam-diam menyebar di lembaga yang seharusnya menopang fungsi masyarakat. Pada saat yang sama, pengangguran di kalangan anak muda yang sudah menjadi masalah serius, kemungkinan akan memburuk seiring perusahaan-perusahaan mengurangi operasi atau bahkan tutup sepenuhnya. Kerusakan ekonomi tak hanya tampak pada angka, tapi juga membawa beban psikologis berat. Selama puluhan tahun, rakyat Iran hidup di bawah sanksi dan tekanan ekonomi. Namun pemerintah tetap mengandalkan minyak sebagai penyelamat negara yang menjaga sistem tetap berjalan meski di bawah tekanan. Kehilangan Pulau Karg berarti kehilangan urat nadi tersebut. Dampaknya tak hanya ekonomi. Tanpa pendapatan minyak, kepemimpinan Iran bisa retak. Kelompok garis keras, garda revolusi, dan teknokrat mungkin berselisih soal respons. Gubernur lokal bisa menolak perintah pusat. Pasukan keamanan yang tidak dibayar atau frustrasi bisa enggan menegakkan kendali. Keruntuhan ekonomi dapat memicu kekacauan politik, di mana protes harian memperuncing perebutan kekuasaan antar faksi. Perebutan Karg menjadi pemicu ketidakstabilan nasional dan konflik dalam rezim. Di luar negeri, importir energi utama juga bergegas beradaptasi. Tiongkok dan India termasuk pembeli minyak terbesar Iran, dan keduanya harus segera mencari pasokan alternatif. Beijing dapat memperkuat pelabuhan angkatan laut di jalur pelayaran utama Teluk, menandakan niat melindungi jalur energi tanpa terlibat langsung dalam konflik. India kemungkinan akan segera mendapatkan tambahan minyak mentah dari Arab Saudi atau Irak untuk mencegah kekurangan di dalam negeri. Perebutan minyak pengganti akan makin memperketat pasokan global. Ketika para pembeli besar bersaing untuk mendapatkan barel dari produsen yang sama, harga pun naik lebih tinggi, sehingga menambah tekanan inflasi di berbagai negara di seluruh dunia. Gangguan di pulau kecil di Teluk Persia dengan cepat menjadi reaksi berantai yang memengaruhi rumah tangga di banyak benua. Dampak geopolitik bisa lebih besar dari sekadar gangguan minyak. Kemitraan regional Iran didukung kekuatan finansial dengan pendapatan minyak sebagai sumber utamanya. Jika pendapatan itu tiba-tiba menyusut, Teheran akan punya lebih sedikit dana untuk mendukung sekutu dan proksi di Timur Tengah. Milisi di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman sangat bergantung pada pendanaan dan senjata dari Iran. Kekurangan mendadak akan melemahkan operasi mereka dan menciptakan celah dalam konflik di mana Iran telah lama berperan penting. Celah itu tak akan dibiarkan kosong lama-lama. Kekuatan pesaing seperti Arab Saudi dan Turki akan segera mengisi kekosongan itu, mengubah keseimbangan pengaruh kawasan. Efeknya akan meluas ke berbagai konflik. Di Suriah, dukungan Iran yang menurun bisa melemahkan posisi Rusia. Di Lebanon, dana Hizbullah berkurang
sehingga kemampuannya unjuk kekuatan menurun. Di Yaman, pasukan Houthi sulit mempertahankan kampanye mereka. Perubahan ini menarik aktor baru, termasuk saingan regional dan kekuatan global, sehingga mempercepat ketidakstabilan dan persaingan. Apa yang dimulai sebagai guncangan ekonomi di Teheran bisa merembet menjadi penataan ulang aliansi di seluruh Timur Tengah dan bahkan lebih jauh lagi. Jika dilihat secara keseluruhan, inilah alasan mengapa Pulau Khark memiliki bobot strategis yang begitu besar. Kehilangan pulau itu tak hanya memberatkan ekonomi Iran, tapi juga memaksa pemerintah dan pasar dunia menyesuaikan diri seketika. Aliran minyak dialihkan, aliansi berubah, dan rumah tangga Asia, Eropa, hingga Amerika Utara akan merasakan dampaknya pada pengeluaran harian. Sebuah pulau kecil di Teluk bisa tiba-tiba menjadi pusat gelombang kejut ekonomi global. Sekarang, mari kita bahas salah satu pendukung utama Iran, Rusia. Rusia sudah kesulitan dalam perang mahal tanpa provokasi melawan Ukraina. Jika Pulau Khark direbut, aliran uang Iran akan terputus dan mesin perang Moskwa terpukul telak. Putin selama bertahun-tahun mengandalkan drone dan rudal Iran untuk menyerang kota Ukraina. Teheran telah mengirim ribuan drone Shahed yang menghantam area sipil, merusak pembangkit listrik, dan menewaskan warga sipil. Jika uang minyak Iran habis, pabrik-pabrik akan berhenti beroperasi. Tak ada uang berarti tak ada produksi, tak ada pengiriman, dan pasukan Rusia akan terekspos, berusaha mati-matian mencari senjata yang tidak bisa mereka beli. Putin bisa saja terbangun dan mendapati drone-nya habis, membuat tentaranya lebih lemah dari sebelumnya. Ini akan menghancurkan apa yang disebut poros otokrat itu. Putin akan makin terisolasi dan tampak sangat bergantung pada mitra yang kini terlalu miskin untuk membantu. Taruhannya besar. Lebih sedikit drone menyelamatkan lebih banyak nyawa warga Ukraina. Kremlin yang makin lemah akan terpaksa menghabiskan dana terbatas untuk militernya yang gagal. Dunia akan melihat bahwa mendukung diktator seperti Iran membawa konsekuensi nyata. Pada akhirnya, jatuhnya Pulau Khark akan mempercepat kemunduran Rusia. Apa yang dulu disebut Putin sebagai rencana besar akan berubah menjadi perjuangan putus asa untuk bertahan hidup, dengan mesin perangnya kehilangan salah satu penopang yang paling penting. Meski begitu, Iran bukanlah negara yang akan diam saja saat salah satu pulau terpentingnya diambil. Selama puluhan tahun, Teheran membangun strategi militer berbasis gangguan, bukan konfrontasi langsung. Daripada menandingi angkatan laut kuat kapal demi kapal, Iran memilih taktik menciptakan kekacauan dan ketidakpastian. Kapal serang cepat bergerak gesit di jalur pelayaran. Baterai rudal pantai melacak kapal perang dari posisi tersembunyi. Ranjau laut bisa muncul di jalur sempit tanpa peringatan. Taktik ini bukan sekadar teori. Iran pernah memakai taktik ini dan bisa mengguncang perdagangan global dengan cepat. Di awal operasi Singa Mengaum, Iran memakai taktik serupa untuk menekan kapal di Selat Hormuz. Bahkan serangan kecil pada kapal tanker bisa mengguncang pasar energi karena biaya asuransi langsung naik, memperlambat pengiriman, dan menaikkan harga minyak. Peristiwa serupa terjadi saat perang tanker 1980-an ketika serangan kecil memicu guncangan besar perdagangan global. Ancaman tidak hanya di laut. Iran membangun jaringan pasukan proksi di Timur Tengah, memberinya kekuatan memperluas konflik dengan cepat. Serangan ke pangkalan Ala Selates dan target sekutu sudah terjadi. Perebutan Pulau Khark dapat dengan cepat berkembang menjadi perang regional yang lebih besar. Peluncuran rudal meningkat, serangan siber makin sering, dan risiko bentrokan meluas ke negara tetangga bertambah setiap hari. Setelah jaringan diaktifkan, pertempuran tak hanya di Teluk. Mitra Iran juga beroperasi di beberapa zona konflik seperti Laut Merah. Houthi di Yaman, bersenjata drone dan rudal Iran, telah membuktikan mampu mengganggu pelayaran di Selat Bab el-Mandab. Beberapa hari setelah konflik 2026 dimulai, mereka kembali menyerang kapal yang terkait Amerika Serikat dan Israel. Ancaman ini nyata. Sejak tahun 2023, pasukan Houthi telah menyerang lebih dari 100 kapal. Ini memberi tekanan pada jalur perdagangan yang mengangkut sekitar 12% barang dunia. Eskalasi di sini dapat melibatkan angkatan laut multinasional yang melindungi pelayaran. Risiko serangan ke lokasi minyak Arab Saudi naik, dan milisi di Irak atau Suriah bisa menarget pangkalan Amerika. Apa yang bermula dari satu pulau bisa berkembang
Jadi banyak konfrontasi di seluruh wilayah, dengan konsekuensi bukan hanya militer, tapi juga meningkatnya masalah kemanusiaan. Bantuan ke Yaman bisa melambat atau terhenti, memperburuk kelaparan jutaan orang. Pengiriman gandum di Laut Merah bisa tertunda, menyebabkan harga makanan global naik. Masyarakat pesisir dekat konflik terancam serangan drone, rudal, dan patroli laut. Apa yang awalnya dimulai sebagai langkah terhadap minyak Iran bisa berubah menjadi krisis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari jauh di luar Teluk. Iran akan mencari cara menyerang secara tersembunyi. Serangan siber menjadi alat utama mereka, menargetkan perangkat lunak pengiriman, sistem pelacakan kapal tanker, atau operasi pelabuhan jauh dari perang. Gangguan pada sistem ini bisa memperlambat perdagangan seperti serangan rudal. Drone yang mengganggu kapal suplai juga membuat kehadiran Amerika Serikat di Pulau Kark terus mendapat tekanan, sehingga operasi berubah sifat. Menguasai pulau bisa cepat, tapi mempertahankannya perlu kewaspadaan terus-menerus. Pertahanan udara harus siaga 24 jam, patroli laut mengawasi jalur pelayaran. Setiap konvoi suplai bisa jadi target. Perang modern bukan sekadar soal tentara, melainkan pertarungan antar sistem. Ada juga kemungkinan yang lebih berbahaya. Kehilangan Pulau Kark bisa membuat Iran mempercepat program nuklirnya. Meskipun ada serangan berat di lokasi seperti Natanz, Fortau, dan Isfahan, para ahli masih percaya Iran memiliki ratusan kilogram uranium yang diperkaya. Sebagian mungkin sudah disembunyikan di bawah tanah. Jika Iran kehilangan pendapatan minyak, para pemimpinnya bisa merasa tak punya lagi yang dipertaruhkan. Mereka dapat memerintahkan insinyur memperkaya uranium ke tingkat senjata dalam hitungan minggu. Inspektur sudah memperingatkan Iran punya cukup bahan untuk beberapa perangkat nuklir jika melanggar kesepakatan. Percepatan pengembangan senjata nuklir akan meningkatkan ketegangan di kawasan. Iran dengan senjata nuklir akan mengubah keseimbangan kekuatan. Hal itu bisa mencegah serangan di masa depan, sekaligus memberanikan sekutu-sekutu seperti Hizbullah atau Houthi. Skenario tersebut akan memaksa Washington untuk mengambil keputusan sulit. Pemimpin ala Els mungkin pertimbangkan serangan ke lokasi nuklir, meski jauh di bawah tanah. Risikonya besar dan bisa lepas material radioaktif. Meracuni lahan pertanian, air, dan pesisir yang jadi tumpuan jutaan orang. Negara tetangga pun akan meninjau ulang keamanan mereka. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diperkirakan akan memulai program nuklir karena khawatir kekuatan baru Iran. Pasar akan bereaksi seketika, harga minyak akan melonjak, asuransi bisa mencabut perlindungan kapal di Teluk, membuat biaya transportasi melonjak. Saat itu, krisis meluas dari sekadar satu pulau. Upaya melemahkan ekonomi Iran bisa berubah jadi darurat global dengan risiko nuklir, gangguan energi, perlombaan senjata, serta risiko lain. Jika pasukan Iran mundur, mereka bisa sabotase terminal minyak seperti meledakkan pipa, membakar tangki, atau memasang bahan peledak di infrastruktur. Hasilnya bisa jadi salah satu tumpahan minyak terbesar di Teluk dan kerusakannya cepat menyebar. Tumpahan minyak cepat menyebar di perairan hangat dan dangkal, melumuri burung, ikan, dan satwa laut dalam beberapa jam, mencekik kehidupan laut dan merusak ekosistem rapuh. Residu berat tenggelam ke dasar laut, meracuni udang, kerang, dan spesies andalan masyarakat pesisir. Kerusakan pun tidak berhenti di situ. Terumbu karang, hutan mangrove, dan lahan basah dapat rusak dalam jangka panjang. Ini adalah tempat berkembang biak bagi kehidupan laut dan menjadi penghalang alami bagi garis pantai. Jika tempat-tempat ini hancur, dampaknya bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Perikanan akan runtuh, dan pabrik desalinasi yang menyediakan air minum bisa berhenti beroperasi jika minyak mencemari sistem mereka. Arus laut bisa membawa tumpahan minyak ke pantai Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, menyebarkan kerusakan hingga ratusan mil. Industri perikanan bisa runtuh seketika, pabrik desalinasi berhenti, dan jutaan orang kehilangan air bersih. Bencana lingkungan ini akan memicu reaksi politik. Negara terdampak tumpahan minyak bisa menyalahkan operasi penyebabnya, meski Iran yang melakukan sabotase tersebut. Ketegangan meningkat, aliansi bisa tegang, dan seruan sanksi atau investigasi mungkin muncul. Apa yang tampak seperti keberhasilan militer bisa berubah menjadi krisis global. Taruhannya lebih besar dari medan perang.
Teluk tercemar bisa mengganggu pasokan makanan, merusak ekonomi, dan memperparah ketegangan negara-negara yang bergantung pada perairan itu. Ini menunjukkan beberapa target punya konsekuensi lebih besar dari tujuannya. Akhirnya, Pulau Kark menciptakan paradoks aneh. Di peta, pulau itu tampak seperti target kecil dan terisolasi yang bisa direbut dengan cepat. Namun kenyataannya, merebutnya di tengah kampanye pemboman Amerika Serikat yang sedang berlangsung kemungkinan besar akan memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar. Washington bisa terjebak dalam komitmen panjang dan mahal, sementara Iran terus melancarkan serangan balasan dan pasar energi global langsung bereaksi. Beberapa kilometer tanah di Teluk dapat tiba-tiba jadi pusat konfrontasi berbulan-bulan dan menyebabkan lonjakan harga minyak global. Perencana militer mencari titik tekanan untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Kebanyakan target hanya berdampak terbatas. Fasilitas rusak atau sanksi baru biasanya hanya menimbulkan gangguan kecil. Namun, satu lokasi kadang bisa menghubungkan beberapa sistem penting sekaligus. Saat itu terjadi, menguasainya sangat memengaruhi seluruh struktur. Pulau Kark merupakan salah satu titik langka itu. Hampir seluruh ekspor minyak Iran lewat pulau ini, dan pendapatannya menopang belanja pemerintah, militer, serta stabilitas politik. Jika aliran uang itu diputus, sistem pun melemah. Sebuah pulau kecil mengelola mayoritas ekspor energi negara dan menyalurkan miliaran dolar ke keuangan negara tiap tahun. Jika kendali atas Pulau Kark sampai berpindah tangan, dampaknya akan meluas jauh melampaui pulau itu sendiri. Ekonomi Iran akan terdampak lebih dulu. Segera disusul pasar minyak global, aliansi regional, dan strategi militer di Timur Tengah. Semua itu terjadi karena satu pulau kecil berhenti mengirim kapal tanker ke dunia.